Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Kita kembali bersama channel ini ya untuk memantau dari progres hasil kinerja maupun progres pengerjaan yang terus berlangsung di pantauan sore menjelang lembur ini. Dan di sini kita mengawali video kita dari pintu masuk sisi sebelah timur atau jalur provinsi yang berada di sisi timur menuju ke depan sirkuit Mandalika atau ke bagian Lemak Pertamina untuk melihat kondisi persiapan pengerjaan untuk trotoar maupun untuk pengerjaan di bagian jalur provinsi yang ada di sini. Ya, saat ini masih terus berfokus kalau kita perhatikan bersama-sama di sini untuk penempatan sistem drainase yang berada di bagian sisi kiri untuk jalur provinsi maupun di bagian sisi kanannya di sana ya sudah tersambung dengan cukup baik. Tinggal beberapa bagian yang kita lihat tadi di awal video kita masih ada genangan sedikit untuk air hujan karena ini kita pantau setelah diguyur hujan seperti itu. Ya, untuk motif di bagian depan taman maupun trotoar yang ada di sirkuit Mandalika cukup unik sekali kalau kita perhatikan ya. Ini digunakan batu-batu yang sudah ditentukan dan dipasang sesuai dengan tempatnya, maka terlihat sangat indah sekali di bagian depan sirkuit atau di samping sebelah kiri untuk jalur provinsi. Ya, sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini, dan buat teman-teman yang baru bergabung tentunya selamat datang ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini kita langsung saja menuju ke area tribun ya untuk melihat kondisi terkini persiapan untuk material-material seperti kursi-kursi untuk single set yang akan digunakan di area tribun tikungan ke-16 maupun di keseluruhan nantinya ya, yang akan ditempatkan di sini sudah ditumpukkan di satu titik. Untuk pemasangannya nanti ya banyak sekali untuk logistik terus berdatangan di sirkuit Mandalika untuk persiapan di material untuk tribun maupun persiapan lainnya. Selain itu juga pengaspalan lanjutan atau pengaspalan ulang atau perbaikan sedikit akan kita sama-sama saksikan nantinya di sirkuit Mandalika. Terkait ya kemarin sempat kita laksanakan tes pramusim. Ya, telah disepakati oleh berbagai pihak terkait bahwa Pertamina Mandalika International Street Circuit yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat akan dilakukan pengaspalan ulang. Ya, langkah ini diambil untuk meningkatkan keamanan para pembalap. Usai tes pramusim MotoGP 2022, banyak pembalap yang mengeluhkan kemarin ya soal kondisi sirkuit pada beberapa tikungan. Batu-batu pada aspal mulai terkelupas dan terpental mengenai pembalap seperti itu. Ya, Andi Satria, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau NGPA, mengatakan saran keharusan dari FIM adalah untuk membuat beberapa tempat menjadi lebih baik dari sisi traksi istilahnya. Ya, perbaikan ini bisa macam-macam ya. Bisa dengan lapisan tertentu, bisa dengan penambalan, dan berbagai macam cara, ujar Andi saat konferensi pers virtual di Rabu kemarin ya seperti itu. Ya, untuk Direktur Utama PT PP Nopal Arsat ya kemarin sempat kita jelaskan juga yang mengatakan yang akan dilakukan oleh pihaknya adalah pengelupasan lapisan aspal yang teratas kurang lebih dari 4 cm tersebut. Tentunya setelah itu langsung kita bersihkan dan kita akan lakukan aspal ulang. Nah, itu menurutnya ya. Ini terjadi di beberapa tempat, tidak seluruh lintasan. Tentunya ini akan sudah mendapatkan persetujuan dari FIM untuk lokasinya, kata Noval. Ya, Noval menambahkan seluruh peralatan sudah berangkat sejak tanggal 15 Februari 2022 dan dikawal oleh kepolisian ya, kapal untuk menyeberang ya disewa khusus yang tidak ikut dengan umum tentunya ya, dikhususkan supaya bisa segera sampai di Lombok nanti. Ya, jadi untuk persiapan sudah dimatangkan tentunya untuk pengaspalan ulang akan segera dilakukan oleh PT PP yang akan bertindak di sini ya untuk menyelesaikan dari permasalahan supaya para pembalap nyaman, aman untuk keamanan nanti semuanya di sirkuit Mandalika ini.
Ya, selain itu juga untuk pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit tidak hanya dikerjakan di area tribun, tapi pengerjaan masih terus berlangsung di sisi lain seperti penanaman rumput ya, supaya terlihat lebih indah tentunya. Dan pengerjaan di tribun VIP Village atau Deluxe Class, di mana nanti untuk bangku atau kursi-kursi para penonton akan berada di bagian lantai kedua. Sudah dibuat itu ya, untuk tempatnya nanti tinggal dilakukan untuk pengecoran dan pemasangan kerangka seperti itu. Di bagian atapnya maupun di belakang ini masih terus berlanjut aktivitas di sore menjelang lembur ini untuk penuntasan di area tribun VIP atau Deluxe Class. Di bagian atapnya masih terus dilakukan pemasangan sampai saat ini, maupun untuk bagian interior dalam, keramik dan sebagainya masih terus dikerjakan untuk penuntasannya. Ya, selain itu juga untuk bagian lintasan kita akan lihat nantinya ya. Tapi sebelum itu kita akan perhatikan untuk area tribun di bagian sebelah kanan trek lurus. Pengerjaannya terus berlangsung dan semakin menunjukkan kemajuan yang cukup baik kalau kita perhatikan bersama-sama. Ya, di sini kita menuju ke area tribun zona B seperti yang kita ketahui. Nah, ini dia dari hasil capaian pengerjaan sejauh ini yang kita bisa perhatikan. Para pekerja di sana masih terus melanjutkan aktivitas mereka untuk pemasangan atap membran yang berada di zona B maupun untuk zona A yang berada di depan pedok ya. Saat ini sudah sip sekali untuk pemasangan atapnya sudah selesai. Tinggal lanjutan untuk penempatan di bagian kursi-kursi yang terus dilakukan pengerjaan perakitan untuk tempatnya tersebut. Ya, selain itu juga untuk material-material yang akan digunakan di sini di bagian belakang sudah ditempatkan atau sudah ditumpukan. Tinggal lanjutan saja untuk perakitan dan pemasangan. Ya, di pedok tadi kita lihat juga untuk penopinya sudah mulai terlihat dilakukan untuk perakitan ya, dipasang tentunya supaya tidak seperti pengalaman kita di Asia Talent Cup maupun di World Superbike atau WSBK ya. Jadi ketika hujan maka air hujan masuk ke bagian para penonton yang ada di sana. Maka dari itu saat ini sudah mulai dilakukan untuk pembuatan kanopi untuk area pedok tersebut. Ya, di sini kita kembali ke trek lurus untuk melihat kondisi di aspal, di mana nanti akan dilanjutkan untuk evaluasi ya. Aspal ulang akan kita sama-sama saksikan nanti di sirkuit Mandalika supaya mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal untuk kenyamanan para pembalap dan keamanannya. Dan di sini kita berada di tikungan pertama seperti yang kita perhatikan untuk lanjutan pengerjaan di concrete barrier. Di sana masih terus dirapikan ya untuk persiapan maupun pengerjaan lanjutan yang akan dikerjakan di area tribun zona C. Yang kita lihat di depan itu sudah mulai dipersiapkan untuk material-material yang sudah ditumpukkan di bagian tengah ini. Nah, ini kita masih melihat ya box-box yang sudah disiapkan di sini untuk area tribun yang ada di sini. Segera kita akan lihat bersama-sama nanti. Untuk isinya juga kita masih belum tahu apakah ini untuk material-material bagian alas atau kerangka besinya. Kita akan sama-sama untuk terus pantau. Ya, di sore hari ini kita akan melihat full lintasan buat kalian semua, baik pengerjaan di area tribun di zona D juga. Nah, ini sudah oke semuanya, di pondasi dasarnya sudah dilakukan pengecoran secara menyeluruh. Tinggal untuk dilanjutkan pemasangan atau perakitan untuk material-material tribunnya. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian timur untuk parkir sebelah timur masih terus dikerjakan di sore hari ini. Ya, dari kemarin kita lihat untuk penghamparan lapisan dasar atau bagian atas tersebut yaitu agregat terus dihamparkan di sini, dan setelah itu akan kita lihat nanti modelnya apakah akan dibeton atau dilanjutkan untuk persiapan supaya lebih mantap tentunya. Ya, seperti yang kita pantau sejauh ini ketika habis hujan kita terbang, jadi kelihatan di bagian mana saja yang masih tergenang ya, maupun di bagian sistem drainase di bagian dalam juga kita lihat tadi semuanya airnya lancar, aman terkendali. Dan di sini kita berada di zona E ya. Seperti
Seperti yang kita lihat untuk pengerjaan fondasi tribun masih terus dipadatkan dan akan bersiap-siap juga untuk dilanjutkan pengecoran, maupun untuk pengerjaan di zona F yang berada di depan sana, di persisnya di samping sebelah tunnel kedua. Saat ini masih terus dikerjakan untuk penuntasannya. Jadi untuk 11 titik area tribun akan dibangun untuk kelancaran dari pagelaran MotoGP di Maret 2022. Karena untuk penonton seperti yang kita ketahui 100.000 diperbolehkan ya, seperti yang pernah kita bagikan di video kita sebelumnya. Dan di sini kita berputar untuk melihat kondisi di sore hari ini seperti yang kita lihat bersama-sama di trek tikungan ke 6, 7, 8, 9 sampai ke 16. Semuanya aman ya, tidak ada keluhan di sini, tinggal ada beberapa tikungan saja yang akan dibenahi supaya lebih siap. Jadi kritikan-kritikan juga kita butuhkan, apalagi dari para pembalap ya, supaya kita lebih baik nantinya. Kan ini merupakan sirkuit kebanggaan kita bersama. Pemandangannya yang luar biasa sekali tentunya, untuk fasilitas yang akan kita gunakan juga ya harus terbaik ya, supaya Indonesia bisa membuktikan kita bisa mempunyai sirkuit terbaik di dunia. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-9 menuju ke-10 untuk melihat kondisi di bagian lintasan. Jadi di sore hari ini juga dicek ya untuk lintasan sirkuit Mandalika. Jadi safety car terus berkeliling di sini. Jadi pihak terkait maksud kita ya, terus melakukan pengecekan di bagian lintasan supaya nantinya mengetahui dari evaluasi di bagian mana sajakah yang butuh perbaikan lebih lanjut supaya semuanya bisa berjalan lancar. Jadi tikungan ke-10 bisa kita lihat di sini pemandangannya sangat eksotis memang. Pantai di depan sana bisa kita perhatikan bersama-sama, yaitu Pantai Senting, Tanjung An, dan Pantai Segar di bukit ketinggian ini. Ya, ini untuk safety car masih terus berkeliling. Nantinya di sore hari atau di malam hari akan dilanjutkan persiapan untuk pengecekan secara menyeluruh juga, maupun besok insya Allah kalau memang tidak ada halangan, PTBP akan bergerak cepat untuk melanjutkan pengerjaan yang ada di area sirkuit atau track sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-11 dan kita kembali untuk melihat kondisi yang ada di area Bukit 360 untuk pengerjaan di observation deck yang berada di sini seperti yang kita lihat bersama-sama. Di beberapa bagian blok sebelah barat maupun di bagian depan ini sudah mulai terpasang untuk bagian lantai keduanya ya, dan akan dilanjutkan pengecoran nantinya di bagian lantai kedua maupun lantai ketiga yang sudah ada di sini. Ya, dari capaian sejauh ini bisa kita perhatikan bersama-sama untuk sirkuit Mandalika semakin menunjukkan kemajuan dan kita terus berusaha. Kita akan terus melanjutkan aktivitas pengerjaan baik di bagian luar maupun di dalam lintasan ya, supaya semuanya terlihat lebih siap nantinya. Ya, di bagian sisi timur yang ada di sini untuk bangunan yang berhadapan langsung ke tikungan 9 menuju ke 10 ini sudah oke sekali ya, dari capaian untuk pemasangan untuk kerangka di lantai kedua maupun untuk lantai ketiga kerangkanya sudah siap dipasang di situ, tinggal lanjutan untuk pengecoran. Gitu juga untuk bagian jalurnya bisa diperhatikan, ini sudah sore memang kita terbang ya. Jadi aktivitas di sana masih terus dikerjakan oleh para pekerja untuk lembur, melanjutkan pengecoran di bagian dindingnya supaya terlihat lebih siap nantinya ya untuk mengantisipasi dari longsor dan sebagainya.
Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi yang ada di tikungan ke-13 maupun pengerjaan lanjutan yang berada di tikungan 16 sampai trek lurus, di mana kita sudah pantau bersama-sama tadi aktivitas yang bisa kita bagikan buat kalian semua, yaitu pengerjaan di area tribun terus terlihat semakin signifikan ya, dan pengerjaan untuk pengecekan di bagian lintasan juga terus berlangsung di sore hari ini untuk bergerak cepat tentunya di perbaikan-perbaikan yang akan segera kita lakukan. Ya, jadi seperti inilah kondisi di sirkuit Mandalika sehabis hujan, dimana untuk pengerjaannya kita doakan saja semoga saja cuaca mendukung nantinya supaya untuk pengerjaan lancar, aman, terkendali. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-16 menuju ke-17, di mana nanti untuk awal dari pengecekan yang akan dimulai untuk perbaikan tersebut akan diawali dari tikungan ke-17 menuju ke tikungan ke-5 ya, seperti itu. Jadi bagian-bagian tersebut yang akan dilanjutkan untuk evaluasi lebih lanjut. Dan di sini kita berada di trek lurus kembali untuk melihat lebih dekat sedikit ya masalah pengerjaan di depan pedok, yaitu pembuatan kanopi supaya lebih siap nantinya. Nah, ini dia, jadi aktivitas para pekerja di sore menjelang lembur ini masih terus berfokus di sini untuk menuntaskan di area pedok supaya lebih siap tentunya. Nah, jadi untuk saran-saran dari teman juga sangat penting bagi kami tentunya ya. Kritikan yang bersifatnya membangun sangat bagus sekali. Jadi buat teman-teman semuanya, terus kita akan memberikan informasi buat kalian semua terkait pembangunan atau progres terkini yang terus dilakukan. Jadi para pekerja di sini terus melakukan aktivitas pengerjaan siang malam ya. Jadi kita doakan saja semoga para pekerja, para kontraktor di sini semuanya sehat selalu untuk menuntaskan dari PR-PR yang masih belum diselesaikan supaya semuanya bisa siap nantinya untuk kita mengadakan ajang balapan MotoGP di Maret 2022 tersebut. Untuk itu mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Apabila di narasi dan visualnya kurang pas, mohon koreksinya nanti ya. Dan apabila ada pertanyaan nanti di kolom komentar, silahkan saja kita berdiskusi tentunya. Dan apabila kalian menyukai video ini juga bisa dibantu dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di sore hari ini. Untuk itu saya undur diri ya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.